Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang verbal ijazah bagi Bapak Ibu yang terkendala saat melakukan proses pendaftaran P3K Guru. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, komen, share, dan subscribe channel saya. Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STTID Aba Channel. Kemudian Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kita simak informasinya berikut ini. Bapak Ibu, akan saya jelaskan langkah-langkah Bapak Ibu ketika sudah melakukan verbal ijazah pada aplikasi Info GTK Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu ingin melakukan proses pendaftaran di P3K, Bapak Ibu mendapatkan hal yang Bapak Ibu tidak terduga. Seperti ini tampilannya. Data pendidikan Anda tidak terdapat di Dapodik. Silakan perbaharui data Anda di aplikasi validasi kualifikasi pendidikan Kemdikbudristek pada aplikasi Verbal Dapodik. Proses verifikasi dan validasi pendidikan membutuhkan waktu mulai 10 menit hingga paling lambat 3 kali 24 jam. Silakan login di akun SSCSN secara berkala. Jadi Bapak Ibu ketika mendapatkan seperti ini otomatis Bapak Ibu harus melakukan proses verbal pada aplikasi Info GTK. Dan caranya sudah saya jelaskan di kesempatan sebelumnya. Atau Bapak Ibu bisa lihat di kolom di atas. Nah, selanjutnya ketika Bapak Ibu sudah mengupload dokumen pada Info GTK, kemudian statusnya seperti ini. Di mana prosesnya sudah Bapak Ibu upload di sini. Kemudian di sini status verbalnya menunggu pemeriksaan, proses pemeriksaan. Nah, jika sudah melakukan proses upload seperti ini, otomatis di Info GTK Bapak Ibu itu sudah terupload ijazah atau verbal ijazahnya. Akan tapi di sini prosesnya masih menunggu pemeriksaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan nih Bapak Ibu proses ataupun langkah-langkahnya yang harus Bapak Ibu lakukan ketika sudah mengupload akan tapi menunggu proses pemeriksaan seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu harus berkoordinasi pada dinas di masing-masing wilayah. Dan Bapak Ibu pastikan mempersiapkan beberapa hal yang diminta oleh masing-masing dinas. Karena masing-masing dinas itu berbeda-beda untuk dokumen proses verbal ijazah pada Info GTK ataupun aplikasi verbal miliknya dinas. Nah, mungkin salah satunya di sini yang perlu dipersiapkan fotokopi ijazah, kemudian print out sivil keabsahan ijazah dari PD Dikti, kemudian screenshot Info GTK bahwasanya Bapak Ibu itu sudah verbal. Nah, untuk yang verbal di Info GTK seperti ini dengan proses sudah upload. Karena banyak yang mengajukan proses verbal, akan tapi di Info GTK-nya Bapak Ibu itu masih belum prosesnya upload. Jadi tidak seperti ini, tidak proses upload. Nah, oleh sebab itu maka Bapak Ibu bisa konfirmasi ke masing-masing dinas apa saja persyaratan yang harus dilengkapi untuk proses verbal tersebut. Nah, yang saya barusan jelaskan itu miliknya Provinsi Jawa Timur untuk proses ataupun untuk persyaratan verbalnya. Salah satunya adalah print out Info GTK seperti ini, kemudian sivil, kemudian juga fotokopi ijazah. Nah, setelah Bapak Ibu mengajukan kepada dinas, nantinya dinas akan memproses pada aplikasi verbal di Guru P3K/verbal. Untuk tampilan aplikasi di dinas nantinya akan seperti ini. Jadi ada proses verbal yaitu verifikasi pengajuan ijazah Kabupaten Bondowoso. Ini miliknya Dinas Kabupaten Bapak Ibu. Di sini ada pengajuan verbal, potensi invalid dan riwayat verbal dan juga petunjuk penggunaan. Nah, di sini terdapat daftar nama-nama siapa saja yang akan diverbal. Di sini ada nomor, ada nama, ada NUPTK, kemudian nama sekolah, jenjang dan instansi. Kemudian juga ada tanggal pengajuan verbalnya. Nah, karena tidak banyak dari Bapak Ibu yang mengajukan kepada dinas, akan tetapi Bapak Ibu tidak melakukan proses verbal. Jadi tidak mengupload dokumen. Jadi di Info GTK-nya di sini masih belum mengupload, tidak statusnya upload. Sehingga ketika akan disetujui oleh dinas, maka tampilannya tidak akan muncul di sini ketika berdasarkan pencarian berdasarkan nama ataupun NIUPTK di sini tidak akan muncul nama Bapak Ibu. Nah, itulah yang ditakutkan. Sehingga mungkin masing-masing daerah akan meminta berkas dokumen kepada Bapak Ibu, entah itu fotokopi ijazah, entah itu bukti bahwasannya sudah upload di Info GTK, kemudian juga print out sivilnya juga. Nah, nantinya pengajuan verbal di sini akan berpotensi invalid maupun riwayat verbal. Nah, invalid di sini mungkin ijazah dari hasil verbal dari dinas itu tidak sesuai dari apa yang diharapkan. Kemudian riwayat verbal ini yang sudah terverbal, yaitu dengan kata lain
data yang sudah diverify dan memenuhi syarat. Nah, karena ditakutkan ada manipulasi ijazah juga Bapak Ibu. Dan juga Bapak Ibu yang tidak kalah pentingnya di sini pada metode verifalnya. Nah, dan pastikan metode verifal Bapak Ibu itu satu, metode upload. Nah, metode upload ini seperti yang sudah saya contohkan barusan, seperti ini. Jadi tampilannya adalah metode verifal upload di sini Bapak Ibu. Nah, ini yang poin 1. Dalam artian tahun lulusan ijazah di bawah tahun 2012 pengajuan ke Dinas Pendidikan sesuai dengan naungan masing-masing. Kemudian yang kedua, metode API, tahun lulusan ijazah di atas tahun 2012 menunggu proses dari pusat. Jadi gini, ketika Bapak Ibu lulusan ijazahnya itu di 2012, maka pengajuannya akan masuk mungkin ke Dinas Pendidikan. Akan tapi ketika metode API, nah keterangannya metode API seperti itu, maka di situ prosesnya menunggu proses pusat. Nah, yang barusan contoh yang saya contohkan barusan adalah metode upload dan ini contoh dari metode API. Nah, metodenya API, verifal selesai. Nah, jadi nantinya akan status keterangan seperti ini, verifal selesai Bapak Ibu. Ketika masih verifalnya belum selesai, maka Bapak Ibu bisa cek data Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu itu sudah mengupload atau belum. Jadi pastikan sudah mengupload terlebih dahulu, kemudian melakukan proses konfirmasi pada dinas dan ditunggu apakah metode API ataupun metode upload. Jadi seperti itulah hal yang dapat saya sampaikan tentang verifal ijazah ketika Bapak Ibu mengalami kendala saat akan melakukan proses pendaftaran P3K guru. Nah, semoga informasi yang saya berikan itu bermanfaat kepada Bapak Ibu semua. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STTD Abah Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.